diungkapkan dengan perbuatan memasukkan pucuk buah dzakar dari manusia yang hidup, wadhihin dan yang jelas jenis kelaminnya, dimasukkan kemana? Minhu, ke dalam farji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Sulam TV. Pertemuan kali ini channel Sulam TV akan melanjutkan pasal selanjutnya. Seperti biasa, mari kita bersolawat terlebih dahulu, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil ghusli. Fasal ini membahas tentang perkara atau hal-hal yang mewajibkan mandi. Wal ghuslu lughatan. Ghusl, lafadz ghusl, mandi, artinya lughatan, definisi menurut bahasa, sailanul ma'i ala syai'i. Sailanul ma'i, menyiramkan air ala syai'i, terhadap sesuatu, mutlakon, secara mutlak. Wa syar'an, ghusl atau mandi, definisi mandi menurut syara adalah sailanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin, yaitu menyiramkan air ala jami'il badani, pada seluruh tubuh, biniyatin makhsusatin, menggunakan niat tertentu atau khusus. Walladzi yujibul ghuslah sittatu asya'ah. Walladzi yujibu, perkara yang mewajibkan al-ghuslah, mandi, sittatu asya'ah, ada 6 perkara. Salah satu 3, minha, dari 6 perkara tadi, tashtariku fihi rijalu wan nisa'u, 3 di antara dari 6 yang tadi bisa terjadi pada laki-laki, wan nisa'u, dan perempuan, atau bisa dialami keduanya maksudnya. Wahiyah, apa itu? Iltiqaul khitanaini, yaitu bertemunya 2 benda yang dikhitan. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqai bi ilajin hayyin wadhihin ghayyab hasyafatadzakari minhu, diungkapkan dengan perbuatan memasukkan pucuk buah dzakar dari manusia yang hidup, wadhihin, yang jelas jenis kelaminnya, dimasukkan kemana? Minhu, ke dalam farji atau vagina seorang perempuan. Au qadroha mimmaktu'iha fi farjin, atau memasukkan kira-kira pucuk dzakar dari seseorang yang terputus dzakarnya. Jadi kalau ada dzakar yang terputus, caranya atau cara memastikannya bagaimana? Yaitu dengan cara mengira-ngirakan saja. Wa yasirul adamiyul mulaju fihi junuban bi ilaji ma dzukira, dengan adanya perbuatan memasukkan itu, maka seorang yang dimasuki dzakar menjadi orang junub. Amal mayyitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fihi, sedangkan mayit dengan dimasuki dzakar tidaklah harus diulangi memandikannya. Jadi kalau misalkan ada seorang wanita meninggal, kemudian ada yang memasukkan dzakar, apakah perlu untuk dimandikan kembali? Hal sedemikian itu tidak perlu dimandikan lagi. Wa ammal khunsal mushkilu fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilajin fi kubulihi. Dan seorang khunsa muskil saya sudah bahas di sebelumnya. Siapa dia? Ia tidak ada kewajiban mandi dengan memasukkan dzakarnya, juga tidak dengan dimasuki dzakar pada kubulnya.
Wa minal mushtaraki inzalun ay khurujul maniyyi min syakhsin bi ghairi ilajin. Yang termasuk hal yang sama, maksudnya terjadi pada keduanya, yakni laki-laki atau perempuan, walaupun tanpa memasukkan zakar ke dalam farji. Kalau sudah keluar mani, maka tetap hukumnya wajib mandi. Wa in qallah al-maniyu, walaupun mani yang keluar sedikit, kakutrotin misalkan seperti keluar mani setetes. Walau kanat ala launid damih, walaupun mani yang keluar itu seperti darah, tetap hukumnya wajib mandi. Walau kanal khariju bijima'in aw ghairihi, baik keluarnya manih tadi dengan sebab jima, aw ghairihi atau selain jima, fi yaqdatin, baik keluarnya juga pas posisi bangun dalam artian tidak tidur, au naumin atau posisi tidur, bisyahwatin aw ghairihi, baik keluarnya mani tadi dengan syahwat, aw ghairihi atau tanpa syahwat, min tariqihil mu'tadih, yang mana keluar maninya tadi keluar dari jalan yang lumrah atau yang biasanya. Jadi kalau sudah keluar mani atau yang lainnya, baik dengan sebab mimpi, baik itu dengan adanya syahwat atau selainnya, kalau sudah keluar mani maka mewajibkan kita untuk mandi junub. Au ghairihi, atau keluar mani dari jalan yang tidak biasanya. Contohnya seperti apa? Ka'an kasarosol buhu fakhoroja maniyuhu, seperti contoh orang yang tulang rusuknya pecah misalkan, kemudian fakhoroja maniyuhu, kemudian dia keluar mani, maka bagaimana? Hukumnya tetap sama, yakni wajib mandi junub. Wa minal mushtaraki al mautu, bagian yang ketiga dari 6 perkara tadi, yaitu yang wajib mandi, yaitu al mautu, orang yang meninggal dunia. Illa fis syahidi, kecuali orang yang meninggal atau mati syahid. Kalau orang mati syahid tidak wajib dimandikan. Wasala satun takhtassu biha an-nisa'u, seperti keterangan di atas, hal yang mewajibkan mandi ada 6. 3 bisa dialami oleh perempuan dan laki-laki, dan 3 lagi takhtassu biha an-nisa, hanya khusus dialami oleh seorang perempuan. Jadi ini tidak terjadi pada laki-laki, yang hanya terjadi pada seorang perempuan. Apa saja itu? Wahiyya al-haidu, yang pertama yaitu haid. Apa itu haid? Aidamul khariju min imra'atin balagot tis'a sinina, darah haid adalah ad-damul khariju, yaitu darah yang keluar min imra'atin, dari seorang wanita, balagot, yang mana seorang wanita tadi balagot tis'asinina, sudah sampai umur 9 tahun. Jadi kalau wanita keluar darah di bawah umur 9 tahun tidak masuk kategori haid. Nanti pembahasan haid saya akan bahas secara tuntas ya, karena pembahasan haid di kitab fikih termasuk bahasan-bahasan yang susah dimengerti. Wan nifasu, yang kedua yaitu nifas, yang mewajibkan mandi yang kedua yaitu nifas. Wa huwa, apa itu nifas? Ad-damul khariju akibal wiladati, nifas adalah darah yang keluar akibal wiladati, setelah melahirkan. Fa innahu mujibun lil ghusli qat'an, maka sesungguhnya nifas mujibun, mewajibkan, lil ghusli, untuk mandi, qat'an, secara pasti. Jadi nifas mewajibkan mandi qat'an, secara pasti, maksudnya secara pasti tidak ada perbedaan antara ulama. Jadi hukumnya wajib mandi.
Wal wiladatu yang ketiga melahirkan. Melahirkan yang bagaimana? Al mashubatu bil balalih mujibatun lil ghusli qat'a, yaitu melahirkan yang mana bayinya dalam keadaan basah. Hal sedemikian mujibatun lil ghusli mewajibkan mandi qat'an secara pasti, dalam kurung tidak ada perbedaan pendapat. Wal mujarradatu anil balalih, dan jikalau melahirkan tadi mujarradatun anil balalih, yakni bayi yang keluar dalam keadaan kering, mujibatun tetap hukumnya wajib lil ghusli untuk mandi fil asohi. Menurut siapa? Menurut pendapat yang lebih sah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.